Oke, kita lanjut untuk contoh pemahaman. Ini masih tetap pemahaman ya, masih untuk pemahaman. Nah, masih dasar-dasar. Nah, coba kita lihat contoh satu ini. Nah, ini pecahan. Pecahan. Digabung dia ini, pecahan digabung dengan pangkat. Nah, berarti masukkan aja setiap bilangan ini. Ya. Kalau setiap bilangan dipangkatkan dengan ini bagian ya, ini. Pangkat dengan N, maka ini sama dengan dimasukkan ke dalam ya. Maka bisa kita buat ini sama dengan, berarti langsung aja X pangkat 3 dipangkat 5 per Y kuadrat Z pangkat, kan gitu dia ya. Saya hapus dulu ini biar cantik dia. Oke. Nah, ini sama berapa? Kita masukkan ke dalam. Berarti ini masuk ke dalam. Kalau ini kita pakai rumus yang mana ini? Nah, kalau pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkat jadi dikali. Nah, coba kita buatkan. Maka ini menjadi S pangkat berapa ini? 3 kali 5, 15 per. Ini juga begitu. Nah, jika ada A dikali B pangkat N, maka pangkatnya masukkan ke dalam. Maka ini menjadi, kita buat Y kuadrat pangkat 2 pangkat 5. Nah, itu dia pangkat 2 di pangkat 5. Kemudian Z pangkat 5. Maka berapa nih? Oke, X pangkat 15 per Y pangkat 2 kali 5, 10. Z pangkat 5. Nah, itu dia kira-kira. Ya. Itu untuk soal kita yang di contoh 1 yang di bagian ini. Oke, bagaimana dengan yang contoh 2? Coba kita lihat ya. Contoh 2. Nah, ini bisa kita buat sama dengan yang ini ya, langsung di sini. Nah, ini setiap yang ada di dalam kurung ini pangkatkan dengan yang ada di sini. Begitu juga nanti ini. Nah, itu dia. Dan coba kita buat di sini, dia berarti sama dengan A pangkat 2 ya kan. Dipangkatkan lagi dengan A pangkat 2 dipangkatkan, coba saya ulang ya. Saya ulang, kita hapus dulu ini. Oke. Nah, jadi kalau nanti dia untuk pangkat dipangkatkan berarti harus kita kalikan. Oke. Jadi sama dengan A pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan berapa nih? 4. Dikalikan dengan B pangkat minus 3 pangkatkan dengan 4. Ingat yang ini. Ya. Nah, dibagi bawah gimana dia? Jadi A pangkat 2 pangkat minus 1 kali B pangkat 6 dipangkat minus 1. Nah, coba kita teruskan. Nah, jadi kalau kita lihat satu-satu, ini kan pangkat dipangkatkan berarti pakai rumus yang ini. Oke, sama juga dengan ini tadi ya. Maka bisa kita teruskan, ini menjadi A pangkat 2 kali 4, 8. Kemudian B pangkat minus 3 kali 4, minus 12. Per A pangkat 2 kali minus 1, A pangkat minus 1. Kemudian kali B pangkat 6 kali minus 1, minus 6. Sama berapa? Oke, atas bawah kita lihat. Ya. Nih kita lihat yang atas dengan yang bawah. Oke, atas dengan bawah. Nah, berarti itu adalah pakai yang ini. Berarti pangkatnya dikurangi. Oke, kita lihat selanjutnya. Maka ini bisa kita buatkan ke sini dia. Oke, berarti A pangkat 8 dikurang minus 1. Kemudian dikali B pangkat minus 12 dikurang minus 6. Nah, itu dia ya, biar cantik. Saya hapus dulu ini. Oke. Nah, ini kan sama dengan dia. Nah, coba kita ingat kembali. Ini pelajaran SD. 8 dikurang-kurang 1 ini kan jadi tambah ya. Maka menjadi, bisa kita peroleh ini menjadi A pangkat 8 tambah 1, 9. B dikali B pangkat
Minus 12 ditambah 6 menjadi berapa itu? Minus 6. Maka inilah jawabannya. A pangkat 9 dibagi dikali B pangkat minus 6, atau kita buat menjadi ini. Pangkat minus ini kita pakai konsep ini. Jadi saya perdiakan, tapi pangkat minusnya jadi pangkat positif. Nah, bisalah kita jawab dia itu, maka sama yang berapa? A per 9, pangkat 9 per B pangkat 6. Oke, itulah dia kira-kira. Bisa ya? Oke. Nah, itu dia contoh kita. Nah, coba kita mantapkan lagi contohnya. Nah, bagaimana kalau yang begini? Ya, jadi kalau begini nanti dia sama saja dengan yang tadi. Nah, caranya adalah bagaimana? Coba kita lihat yang ini. Jadi saya rubah aja dulu tulisannya, minus 4 M pangkat 3, ini kan dikali N pangkat 4, ini pangkat 2, per 64 M N kuadrat di pangkat 3. Nah, sama dengan berapa ini? Sama dengan, nah ini kita kalikan semua yang dalam ini. Semua yang dalam ini kita kalikan, pangkatkan dengan ini. Nah, itu dia. Sama juga ini. Nah, sehingga kita tidak peroleh dia. Ini menjadi minus 4 pangkat berapa ini? 2 dikali M pangkat 3 di pangkat 2 dikali N pangkat 4 di pangkat 2 per ini 64 itu pangkat berapa itu? Pangkat 2. Oke. Di pangkat berapa di sini? Di 3. Kemudian N pangkat 3 N kuadrat pangkat 3. Nah, ini dia. Nah, ini bisa kita peroleh lanjutannya ini. Coba saya buat di sini. Sama dengan. Nah, berarti coba kita masukkan yang di atas. Kalau ini minus pangkat genap, ini minus, dia pangkat genap, maka dia jadi positif. Berarti 4 pangkat 2 dikali dengan ini, lihat pangkat dipangkatkan pakai rumus ini, jadi dikali. Berarti M pangkat 6, 3 kali 2 kan 6. Kemudian N pangkat ini 4 kali 2 8 per ini 4 pangkat 2 kali 3 6 kali M pangkat 3. Ini dia dikalikan dengan 23 N pangkat 6. Nah, ini dia. Oke, kita buat 4 dengan 4, M dengan M, kemudian N dengan N. Nah, kita dapat ini sama dengan 4 pangkat 2 kurang 6. Kalau ini kan pakai rumus ini dia, pangkatnya dia dikurangi. Nah, jadi kalau kita buatkan yang ini, 4 pangkat 2 dengan 4 pangkat 6 dikurangi dia pangkatnya menjadi berapa? 2 kurang 6 berarti minus 4. Dikali dengan M pangkat 6 kurang 3 N, 8 kurang 6 2. Maka sama berapa ini? Berarti ini M pangkat 3 N kuadrat per 4 pangkat 4. Oke. Ya, atau sama dengan bisa saja ini M pangkat 3 N kuadrat dikalikan 4 kali 4. Oke, boleh dijabarkan juga ini 4 kali 4 kali 4 kali 4 sama berapa. Oke, ini bisa diteruskan nanti. Oke, itu dia kira-kira yang jelas itu nanti mungkin di pilihan yang ada seperti ini nanti dia. Kalau dia pilihan berganda. Oke ya. Itu untuk soal kita yang seperti ini. Nah, coba yang ini kita sederhanakan dulu sebentar. Kalau yang ini ya. Ini. Nah, ini bilangan pokoknya berapa? 3 ya. Bilangan pokoknya ini 3 ini 3 ini 9 ini bilangan pokoknya berapa? Oke, 9 ini pun dia 3 pangkat 2. Nah, berarti bilangan pokoknya semua adalah 3. Nah, coba kita buat dia. Nah, ini saya ngambil berapa ini? Ini pangkat 1 ya, kalau nggak ditulis berarti boleh yang di dalam kurung ini dulu amankan atau masukkan ini dulu, perlu nggak apa-apa. Saya amankan yang ini aja dulu. Jadi kalau A per A pangkat M per A pangkat N, maka pangkatnya dikurangkan. Berarti sini dia adalah 3 pangkat 1 dikurang. Ingat, hati-hati tanda kurung ini. X kurang 2. Hati-hati, yang dikurangkan X kurang 2 bukan X.
Nah, itu dia ya. Ini kuadrat. Nah, ini kuadrat dia. Dikalikan dengan akar sepertiga itu adalah akar pangkat itu pangkat sepertiga. 1/9. 9 itu 3 kuadrat. Nah, maka ini bisa kita peroleh menjadi sama dengan ini 1 kurang X kurang 2. Berarti ini dia 3 pangkat 1 dikurang X kurang 2 jadi tambah 2 ya. Ini kuadrat dikalikan dengan 3 pangkat minus 2 pangkat sepertiga. Kenapa dia 3 pangkat minus 2? Karena ini kalau dia itu 1/n kuadrat misalnya pangkat minus n. Oke, nah kita lanjut. Oke, kita lanjut ke sini. Maka ini 1 kurang S tambah 2 berarti ini sama dengan 3 dikurang X dikalikan dengan 3 pangkat minus 2 dikali sepertiga. Minus 2/3. Maka sama berapa ini? Jadi di 3 pangkat 3 kurang X itu. Sama dengan, nah 3. Ini ingat lagi. Pangkat M dikali pangkat M. Maka ini ya. 3 pangkat 3 kurang X ditambah dengan minus 2/3. Nah, maka ini berapa? Kita makan pecahan ini kan. Misalnya 3 pangkat 9 ini kan bisa kita buat menjadi 3 ini kan bisa kita buat menjadi 9/3 kan. 9/3 dikurang 2/3 maka menjadi berapa? Maka ini menjadi 7/3. Maka bisa kita buat di sini ya. Angkanya itu adalah 7/3 dikurang X. Bisa ya? Oke, itu dia. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, ini dia kita lihat contohnya. Yang mau saya tekankan di sini ini pangkat minus satunya. Oke. Coba kita kerjakan ini. Bagaimana caranya? Maka ini sama dengan ini. Ini kita lihat X kuadrat per Y. Ini pangkat 2 dikalikan dengan ini, kita balikkan ini. Ini karena pangkat minus dia kita balikkan menjadi ya Y kuadrat per 2X pangkat 4 pangkat 1. Kalau pangkat 1 nggak usah tulis lagi kan. Nah, jadi ini dia bisa kita tulis ya sama dengan saya buat di sini ya. Nah, maka ini kita masuk kalikan ke dalam ini. Jadi sama dengan X kuadrat dikali ini dia pangkat 2 ya kan. Ini per Y kuadrat. Oke, dikali dengan Y kuadrat per 2X pangkat 4. Karena ini 1 ya tetap aja dia. Maka sama dengan berapa ini? X pangkat 4 per Y kuadrat dikali Y kuadrat per 2X pangkat 4. Oke. X dengan X, Y dengan Y, angka 2 dengan angka 2. Oke, yang kita lihat di sini dia ini. X pangkat 4. Di sini X pangkat 4. Nah, berarti berapa di sini kalau kita buat? Maka ini salah. X pangkat 4 kurang 4, 0. Dikalikan. Sini Y pangkat 2. Sini juga Y pangkat 2. Berarti Y 2 kurang 2, 0. Per siapa tinggal di bawah? 2. Maka jika ada A pangkat 0 sama dengan 1. Ini dia. Ya kan? Maka kita buat ini 1 kali 1. 1/2 sama berapa? 1/2. Oke, itulah dia kira-kira untuk soal kita yang seperti ini. Paham ya? Nah, coba kita lihat PMB tahun 2003. Nah, dikatakan di sini dia jika A tidak sama dengan 0 maka minus A pangkat 3 2A pangkat 2/3 per 16 A pangkat 4 di pangkat sepertiga. Nah, ini sama saja rumus dasar aja kita buat. Nah, coba kita buat ini. Nah, ini sama dengan siapa? Nah, kita masukkan dulu ini. Ini pertama masukkan 3-nya ke dalam. Ini masukkan minus 2/3-nya. Ini masukkan ke sini. Oke. Nah, maka minus 2 pangkat 3 dikali A pangkat 3 dikali 2 pangkat minus 2/3 dikali A pangkat minus 2/3 nih per
16 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat 4 dipangkat 1/3, kemudian A pangkat 4 dipangkat 1/3. Nah, ini dia ya. Oke, kita lanjut ke sini ya. Oke, nah coba kita masukkan yang atas dulu ya, biar agak lebih mudah dipahami. Oke, sama dengan yang ini, minus 2 pangkat 3, pangkat ganjil minus tetap dia minus. Berarti sini dia minus, itu dia minus 2 pangkat 3. Itu dia. Ini dikalikan dengan ya A pangkat 3. Nih, A pangkat 3 dikalikan dengan 2 pangkat 2/3, ini minus rupanya, dikalikan dengan A pangkat minus 2/3. Ini per 2 pangkat 4/3 dikali A pangkat 4/3. Nah, sama dengan ini kita buat. Nah, minus ini bisa kita buat menjadi minus 1. Nanti hasilnya dikalikan dengan 1, minus 1. Karena dia ganjil kan. Nah, berarti bisa kita buat di sini dia 2 dipangkat di sini 3. Ini tambah minus 2/3. Berarti kurang 2/3. Di sini kurang 4/3. Itu dia. Dikalikan dengan A pangkat 3 tambah ini minus 2/3 dikurang 4/3 ya. Karena kalau dia itu yang ini, nah kita lihat kalau dia ini pangkatnya dikurangkan, kalau dia kilat kali pangkatnya ditambahkan, bisa ya. Oke, maka ini sama dengan minus 1 dikali. Nah, kalau kita buat di sele-sele ini minus 2/3, minus 4/3 berarti ini minus 6/3. Minus 6/3 itu berarti 2. 3 kurang 2 berarti 1. Berarti ini dia 2 pangkat 1 dikali A. Ini juga sama. Minus 6/3 berarti minus 2. 3 kurang minus 2. 3 kurang 2 dengan 1. Berarti A pangkat 1. Atau ini sama dengan minus 2A. Kalau pangkat 1 tidak usah dibuat lagi. Oke ya, bisa ya. Itulah dia contoh kita, minus 2 berarti B. Itu dia. Oke, itu dia untuk soal kita yang di SPMB 2003 pernah tanyakan. Nah, coba kita buat yang ini. Bagaimana kalau yang ini ya? Ini tahun 99. Nah, yang penting apa yang dipangkatkan. Nah, itu yang perlu kita lihat ya. Nah, coba ini kita lihat dia. Ini 1 tambah P, 1 tambah P. Ini 1 kurang P, ini P kurang 1. Nah, ini kita samakan dulu menjadi 1 kurang P atau P kurang 1. Nah, jadi coba kita buatkan 1 kurang P itu ini sama dengan minus ya. Ini sama dengan minus, tunggu. Oke, saya buatkan sama dengan minus P kurang 1. Ini dia ya, minus P kurang 1. Nah, nih. Oke. Nah, jadi kalau kita buat di sini dia P kurang 1 minus. Hati-hati ya tanda minus ini ya. Nah, itu dia. Nah, coba kita buat. Maka kalau kita kerjakan ini menjadi sama dengan 1 pangkat 5 per 1 pangkat 5 per 1 tambah P pangkat 5 dikalikan. Karena ini pangkat negatif, maka kita balikkan aja dia. Nah, maka itu menjadi ini 1 kurang P. Ini dia 1 kurang P itu kan minus P kurang 1. Berarti minus ya, minus P. Saya ulang dulu ya. Ini kita hapus dulu nih. Oke. Nah, jadi kita ulang ya. Nih. Nah, jadi kalau sini dia, ini kita perhatikan, ini saya ulang dulu menjadi 1 per 1 tambah P pangkat 5 dikali, ini pangkat minus menjadi
1 kurang P pangkat per 1 pangkat 7 dikali dengan ini 1 tambah P per P kurang 1 pangkat 6. Nah, ini dia. Oke, nah coba kita lihat lagi. Nah, maka sama dengan siapa ini? Maka sama dengan ini 1 per 1 tambah P pangkat 5 dikali. Ini menjadi 1 kurang P itu tadi adalah menjadi minus P kurang 1 di pangkat 7 per 1 pangkat 7 kan? Kalau itu udah sama dengan 1. Kemudian ini kita kalikan menjadi 1 tambah P pangkat 6 per P kurang 1 pangkat 6. Oke. Nah, coba kita teruskan. Nah, bagaimana kira-kira jawabannya ini? Coba kita buat di sini sama dengan ya. Jadi di sini kita lihat P kurang 1 ini kita rapikan dulu. 1 kali minus, ini minus ya pangkat. Kalau ini pangkat ganjil, ini minus, maka dia tetap minus. Kita buat di sini dia. Minus 1 dikali P kurang 1 pangkat 7 dikali 1 tambah P pangkat 6 per. Nah, yang di bawah ini 5, ini sama aja dengan 1. Kemudian ini. Nah, ini menjadi 1 tambah P pangkat 5 dikali 1 dikali P kurang 1 pangkat 6. Nah, coba kita lihat. Minus 1 dikali P kurang 1 pangkat 7. P kurang 1 pangkat 7. Ini P kurang 1 pangkat 6. Berarti kalau dia dibagikan maka pangkat dikurangkan. Berarti 7 per 6, 1 ya, pangkat 1. Nah, kemudian kita kalikan ini P ini 1 tambah P pangkat berapa itu? Ayo coba. Pangkat 6 di sini, pangkat 5 sini, berarti ini kita lihat 6 dikurang 5 berapa? 1. Oke, ini pangkat 1. Jadi kalau pangkat 1 itu tidak usah dituliskan. Nah, itu dia ya. Nah, itu tidak usah dituliskan. Maka bisa kita peroleh sama berapa nih? Sama dengan minus 1 dikali. Nah, ini kita kalikan. Nah, bagaimana? Ingat kembali waktu SMP dulu. Mengalikan gini. P kali 1, ya kan? Kita dapat P. Kemudian P kali P. Berarti tambah P kuadrat. Minus 1 kali 1 kurang 1. Nah, itu dia. Minus 1 kali P. Minus P. Nah, ini dia. Oke. Jadi ini. Nah, maka yang berapa? Minus 1 dikali. Ini jadi berapa ini? Ini kalau P dengan minus P habis ya. Maka menjadi P kuadrat dikurang 1. Nah, karena itu adalah minus, maka kalikan ke dalam. Maka menjadi minus P kuadrat ditambah dengan 1. Atau sama dengan 1 kurang P kuadrat. Oke, itulah dia kira-kira untuk soal kita ya di kompeten 1999. Oke, coba kita buat contoh terakhir di pertemuan ini. Itu adalah simak UI kemarin 2012 ya. Nah, ini udah saja nih. Coba kita lihat. Nah, ini berapa selisihnya ini? Itu dia. Biasanya ciri-cirinya ini mati atas mati bawah dia. Nah, jadi kalau kita lihat ini ciri-cirinya ini berapa nih selisihnya? 422 dengan 4018. Berarti 4 ya. Ini pun kemungkinan besar itu 4 itu. Ya kan? 4. Nah, coba kita lihat caranya bagaimana. Nah, maka ini sama dengan 5, bawa dia ke pangkat terkecil. Ini dia kan terkecil di atas skala 18. Pangkat 4018 ditambah dengan biar 22 tambah berapa dia? 4. Oke, dikurang 5 kali 5 pangkat 4018. Nah, per. Oke. 5 pangkat 4000 ini terkecilnya berapa? 16 ya. 1016 ditambah ber 20 dia tambah berapa? Tambah 4 dikurang 5 pangkat 4016. Nah, ini dia. Biar rapi, saya rapikan dulu ini ya. Atau biar maka ini sama dengannya di sini dia. Nah, ingat kalau yang ini kalau pangkatnya dijumlahkan berarti sebenarnya adalah perkalian kan?
Nah, itu dia. Jadi ini bisa kita buatkan menjadi, ya, kita buat ini menjadi nih sama dengan 5 pangkat 4018 dikali dengan 5 pangkat 4 dikurang 5 kali 4018, ya kan, per 5.000 pangkat 5 pangkat 4018 dikali dengan 5 pangkat 4 dikurangi dengan 5 pangkat 4016. Nah, itu dia. Oke, kita lanjut ke sini. Ya, saya buatkan di sini dia. Nah, coba kita lihat. Ini 5.000 pangkat 14. Ingat lagi dulu kalau ada A, B kurang A misalnya dia AC, maka keluar A-nya ya, A dikali B kurang C. Nah, itu dia. Nah, maka ini kita keluarkan ini. Maka jadi 5 pangkat 4018 dikalikan dengan 5 pangkat 4 dikurang 1. Kalau kita kalikan ke dalam ini, ya, kalau ini kita kalikan ke dalam, ya tetap sama nanti hasilnya seperti ini. Nah, itu dia, ya. Seperti ini dia hasilnya yang ada di sini. Oke, nah coba saya rapikan lagi. Saya buatkan, maka ini yang di atas kan. Nah, kalau kita lihat yang di bawah ini, kita lihat, maka ini juga kita keluarkan berapa? Yang kita keluarkan ini. Oke, oh yang ini tadi coba kita lihat. Ini 2014. Ya, tambah 4 kan 16 ini 2016. Nah, itu dia. Itu 2016. Nah, sehingga bisa kita keluarkan yang ini. 2016 ini bisa kita keluarkan. Ya, nah, itu dia. Bisa kita keluarkan 2016-nya menjadi 5 pangkat 4016 dikali 5 pangkat 4 dikurang 1. Nah, itu dia. Maka sama berapa? Nah, kalau ini kan pangkat 1, ini pangkat 1. Jadi ini kan sama kebetulan ini. Itu dia. Ini kan sama dengan ini. Nah, jadi itu pangkat 1 kurang 1, pangkat 0 berapa pangkat 0 pun sama 1. Atau ini bisa tembak gitu kan. Maka tinggal siapa di sini? Maka tinggal dia 5 pangkat 4018 per 5 pangkat 4016. Nah, itu dia. 4016. Maka sama dengan, ya ini tinggal pakai ini rumus. Kan? Nah, ini mana bagi? Ini. Kurangkan pangkatnya. Berarti 5 pangkat 18 dikurang 16. 2. Setengah berapa ini? 25. Bisa ya? Nah, jadi ini dia. Ya. Kan paham kan? Ini 5 pangkat, ini 5 pangkat kan. Jadi 2014, 4018 dikurang 4016. Hasilnya 5 pangkat 2. Ya kan? 25. Bisa ya? Oke, itu dia pertemuan kita untuk sifat-sifat ini. Boleh dilatih lagi. Boleh nanti dibuat nanti di kolom komentar apa yang perlu ditanyakan nanti kira-kira. Oke, dulu pertemuan kita untuk di sifat-sifat di eksponen ini. Kita akan bertemu kembali nanti ya di pertemuan berikutnya, yaitu di eksponen 2, itu persamaan eksponen. Oke, selamat jumpa kembali.